Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Dakwah Maya. Ngomong dia. Ikut aja, Pi. Sama aja. Oke, kita berjumpa lagi setelah sekian lama kesibukan dengan Bro Suhirman. Ya, halo. Selamat sore Topik. Ya, kita akan membahas tentang jobs Suhirman Kerjaan. saat ini. Dan di samping itu juga nanti kita akan membahas di video kedua, yaitu membahas tentang UGM, ya, kuliah S2 di UGM. Ya. Jadi kalau kita runtut itu kan sebetulnya tahun kapan sih kita ketemu Pik ngebahas tentang modal nekat S2 di Iya, UGM? modal awal itu kita tahun 2021. Ya, sekarang 2022. Ya, tahun yang lalu kita membahas tentang kuliah di UGM. modal nekat kuliah Di di UGM. UGM. Dan sekarang ketemu lagi Sibuk, ketemu lagi setahun lagi kita ketemu lagi dan rumah. sekarang saya berada di rumahnya Bapak Suhirman. Bro Sekarang Suhirman. ya, akan membahas tentang jobnya, karena sekarang kalau waktu dulu itu kuliah, sekarang kita akan membahas tentang job Bapak Suhirman, Bro Suhirman, yaitu sekarang sebagai, silakan. Ya, jadi seperti dulu saya sampaikan ya. Ya, Jadi lihat. saya kan dari kecil mungkin ya, tapi lebih tepat itu waktu SMA Pik. Itu saya cita-citanya pengen jadi dosen. Oke, jadi gimana waktu awal membicarakan tentang Itu dulu aja dibuka dari awal lagi Pik. nggak usah, yang tadi kok tetap dipakai. Ada kurban-kurban itu mah bagus. Nggak usah lah, bagus aja lah, biar natural. Kita sekarang akan membahas tentang kemarin modal nekat kuliah S2 di UGM, sekarang modal nekat jadi dosen muda. Iya. Sebetulnya nggak nekat ya. Nggak, maksudnya lebih ke topiknya dulu. Ini belum dibahas di topiknya apa. Kan tadi udah dibahas. Bukan, yang modal nekat jadi dosen. Modal nekat. Oh, cara menjadi dosen di usia muda. Bukan itu. Tadi tuh Kayaknya kurang tepat deh. Apa ya yang lebih menarik itu judulnya? tadi kan menarik. Cara menjadi dosen di usia muda. How to. Ya udah gitu aja ya. Itu aja. Perjalanan dosen muda aja mungkin. Perjalanan menjadi dosen muda. Ya. Perjalanan menjadi dosen muda. Jadi sebetulnya saya itu cita-citanya pengen jadi guru Pik. Itu sejak SMP itu udah pengen jadi guru. Karena alasannya itu kalau jadi guru kan bisa berbagi ilmu ya kepada orang lain. Cuma itu alasan. Ya itu alasannya. Terus juga kayaknya kalau saya harus kerja di kampung kayak mencangkul atau misalkan jadi kuli bangunan, nggak mampu gitu fisiknya gitu. Jadi kayaknya yang cocok itu emang dari segi pendidikan. Tapi pada saat saya itu SMA, saya itu daftar di salah satu kampus kita di Untirta, tapi nggak ada pendidikan kimia waktu itu. Iya. Karena nggak ada pendidikan kimia waktu itu, akhirnya saya ngambil jurusan teknik kimia. Oh, waktu awal emang mau jadi guru kimia? Iya. Iya sih. jadi guru. Gue juga waktu SMA rencana tuh mau jadi guru kimia. Serius. Kebetulan di Untirta nggak ada Ngambil teknik kimia. teknik kimia. Nah, saya itu Cuman beberapa tahun kemudian, besoknya lagi, tahun besoknya ternyata ada pendidikan teknik kimia. Tapi itu udah Iya. di akhir. Hah? Udah di akhir banget kalau nggak salah. Enggak, kita Belum ya. soalnya adik kelas gua di SMA tuh, Hmm. dia jadi daftar jadi guru kimia di Untirta. Oh, nah Oh, jadi awalnya sama nih. sama, jadi pengen jadi guru. Tadinya mau ngambil bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia itu kayaknya kurang menantang. Ambillah kimia, jurusan kimianya nggak ada, ngambil teknik kimia. Dan setelah saya ngambil teknik kimia itu sebetulnya saya juga cerita sama guru saya waktu itu, namanya itu ada Pak, kalau misalkan nanti lihat ya, namanya itu Pak Dedi. Itu semacam guru psikologi saya gitu. Saya bilang gini,
Pak saya itu pengen jadi guru SMA, khususnya adalah guru kimia gitu. Tapi kok di Untirta nggak ada, ya udah ngambil teknik kimia aja, sekalian aja jadi dosen teknik kimia, bilangnya gitu. Dan pada saat saya mau ngambil dosen teknik kimia itu, saya mikir, Pak, bukannya susah gitu jadi dosen gitu kan, nggak mudah gitu jadi dosen. Terus setelah itu saya bilang ke orang tua saya, kata saya pengen jadi dosen. Bapak saya sama ibu saya itu adalah orang yang percaya bahwa saya itu bisa ketika saya memang punya keinginan menjadi dosen. Akhirnya saya itu diizinkan buat ngambil teknik kimia. Dan saya nulis waktu SMA itu, cita-cita saya itu udah ditulis di dinding tuh kan, dosen teknik kimia. Itu udah ditulis sejak saya SMA sebelum lulus. Udah saya tulis kayak gitu. Iya, soalnya waktu zaman kita itu tuliskan 100 mimpi ya kan. Nah, salah satu mimpi saya itu jadi dosen teknik kimia. Jadi saya benar-benar nggak nulis dosen, tapi dosen teknik kimia. Dan ternyata lulus ngambil teknik kimia, dan akhirnya juga saya bisa jadi dosen teknik kimia. Berarti waktu program prodi pilihan teknik kimia pertama dipilih? Iya. Untirta jurusan teknik kimia. Terus pilihan keduanya? Pilihan kedua yang di Untirta itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pilihan kedua. Terus kalau kampus yang kedua UNJ jurusan biologi, pilihan keduanya bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia terus jadi pilihan kedua terus. tapi tulis saja apa pengen jadi dosen teknik kimia. Iya, tapi saya suka 3 mata kuliah itu. Ya kalau gua serius nih, gua pertama kali nulis itu hukum Untirta. Mau jadi apa? Jadi pengacara. Kedua teknik kimia. Terus pas lihat ini mungkin fine, anak IPA masuk hukum, udah nggak, karena melihat senior waktu itu katanya lebih mudah masuk hukum Untirta gitu. Oh, ketimbang sama teknik kimia. Karena teknik, dan waktu itu ada teknik kimia juga, terus dia nggak sampai lanjut, bilangnya sulit, udah di dokter sulit, tapi ternyata ya dijalanin ya gampang-gampang aja ya. Oke, lanjut. Nah, apalagi nih berat. Nah, terus tadi kan izin orang tua udah dapat tuh. Pada saat saya di Untirta itu sebetulnya saya itu adalah mahasiswa yang tidak bisa mengikuti. Maksudnya tidak bisa mengikuti? Kamu tahu Bu Widya, ya kan, dosen kita yang ada di Untirta. Saya itu sekitar 3 kali ulangan dan UTS sama UAS itu tanda tanya. Jadi nggak ada nilai 20, 30, nggak, 0. Jadi tanda tanya ini? Iya, karena tanda tanya itu artinya kamu ngejawab apa gitu. Nggak ada yang nyambung dengan pertanyaan. Akhirnya karena itu saya frustasi. Saya belajar subuh-subuh, pokoknya dari maghrib nyampe subuh sampai kedenger azan itu saya masih belajar, Pik. Pada saat saya masih belajar itu sampai subuh, teman saya dari Semarang itu tidur di samping. Saya berdoa sama Allah gini, ya Allah, lihatlah, kataku gitu, sahabatku, dia tidak belajar, nilainya selalu bagus, kataku. Aku belajar sampai subuh, nilaiku selalu tanda tanya. Aku seperti itu waktu itu. Gue nggak tahu sih, jadi lu tanda tanya di mana? Aku itu. Dia semester? Kalau misalkan sekarang masih ini mah ya, dibuka-buka mah ada itu tanda tanya. Terus saya frustasi itu, saya protes sama Allah gitu, ya Allah gitu, kok teman saya yang tidur gitu tapi nilainya selalu bagus, aku loh yang belajar mati-matian kok ini tanda tanya. Besoknya karena aku udah protes sama Allah gitu ya, ulangan lagi tuh UAS. Ya, tapi protesnya bener kan? UAS sama Allah, iya. UAS. Aku UAS, nah pada saat UAS tanda tanya lagi. Keluar nilainya apa coba? C, itu pun remedial. C, hasil remedial itu. Hasil remedial. Nah, dari situlah aku berpikir teknik kimia itu bukan aku gitu. Mimpi yang dulu pernah aku pampang dosen teknik kimia itu hilang rasanya. Hanya sebuah tulisan yang tidak memberikan motivasi. Akhirnya saya telepon ke teman saya yang jurusan bahasa Inggris. Ada nggak cara dari satu kampus dan satu jurusan ke jurusan itu pindah? Karena saya suka bahasa Inggris, saya ngambil bahasa Inggris. Udah ngurusin berkas nanya-nanya udah ke teman saya yang di Serang itu.
nanya kalau dari teknik kimia ke bahasa Inggris bisa atau enggak gitu. Tapi pada saat saya mau pindah ditelepon sama Pak Dedi. Pak Dedi telepon katanya gini, kenapa teknik kimia kamu nggak kuat katanya gitu. Iya Pak, saya nggak kuat teknik kimia gitu. Jadi ini sebetulnya lebih cocoknya adalah dari mahasiswa teknik kimia dengan nilai tanda tanya menjadi dosen. Iya. Nah udah gitu akhirnya saya itu pick gitu ya, ditelepon sama Pak Dedi. Pak Dedi bilang, kamu itu katanya kenapa nggak mampu? Pak, saya udah belajar mati-matian, saya udah tiap malam belajar, saya juga udah buka rumus dan sebagainya, tapi nilai saya tetap tanda tanya gitu. Terus kata Pak Dedi, Bapak tahu kualitas kamu di dunia ini banyak orang pintar, tapi nggak banyak orang rajin seperti kamu. Banyak orang kaya, orang mampu dan sebagainya, tapi orang yang dari kurang mampu punya mimpi dan ambisi seperti kamu itu jarang. Jadi Bapak percaya bahwa Suhirman, dia sebut nama saya, itu bisa ngelaluin dan bisa nilai bagus gitu. Nah akhirnya saya nggak jadi karena ada orang yang percaya bahwa saya itu mampu. Nggak jadi, lanjut lagi semester 2. Tahu kan kita dapat beasiswa dari pemerintah itu namanya LPDP bidik misi. Minimal IPK itu kan 2,85 atau 275 lupa. 275 teknik kimia ya, teknik lain juga. Ya. Saya itu pernah nilainya itu 2,9 berapa gitu. Jadi nggak nyampe 3 IP. Diakumulasikan dengan IPK cuma 3,33. Ya gede loh. Oke, iklan tadi dilanjut. Oke. Terus akhirnya kan saya lanjut lagi ya. Nah, pada saat saya masuk kuliah itu sebetulnya banyak banget nilai saya yang hancur. Sampai saya itu hampir mendekati nggak lulus karena kan bukan dilihat dari IPK tapi dari IP. Minimal 2,75 itu IP, bukan IPK. Kalau 2 kali IP-nya 2,75 terus ke bawah, itu beasiswanya dicopot. Nah waktu itu saya ngomong ke orang tua saya, Mak, kata saya, kayaknya saya nggak bisa deh lanjut di teknik kimia. Semester kemarin itu udah 2,75, udah mirip ya, mendekati gitu lah. Itu udah diperingati lah gitu. Semester ini lebih buruk lagi tuh kebukti. Jadi semester berikutnya itu juga aku cuman 3 doang. Jadi ngepas kayak gitu. Ya lumayan lah 3 besar ya. Nah cuman maksud aku tuh kayak nggak sebanding dengan usaha yang aku lakukan itu kok hasilnya cuma segini gitu. Nilai aku kok jelek terus gitu. Itu udah semester 2, 3 seperti itu. Akhirnya di semester 4 keajaiban itu mulai muncul karena aku itu tekun belajar terus, nggak pernah menyerah. Organisasi aku ikut 6 waktu itu. Iya, banyak kan, banyak banget. Organisasi aku ikut 6, ada Rohis, kemudian ada LDK Ikmah, ada himpunan, kemudian ada bahasa Inggris itu, kemudian ada Tirtayasa Research, kemudian ada kami, sama satu lagi Isbanban. Itu totalnya ada 6. Jadi ikut 6 organisasi dengan IPK pas-pasan itu. Tapi belajar tekun tiap hari, Pik. Nah, sampai akhirnya itu saya itu fokus di penelitian. Pada saat saya penelitian fokus, ternyata saya lomba itu gagal terus, Pik. Jadi gagal terus. Saya itu pernah ikut paper esai sama LKTI itu dalam 1 hari ditolak 3. Jadi 3-tiganya ditolak. Itu sampai saya frustasi. Jadi pas saat saya buka kok ditolak, saya buka lagi ditolak, nggak ada yang lolos satupun. Dari situ saya berpikir bahwa IPK kecil, LKTI kecil, organisasi yang banyak gitu. Itu pun nggak fokus, organisasi itu nggak ada jabatan yang penting waktu itu. Akhirnya saya di situ memilih untuk kayak organisasi dikurangi. Jadi organisasi itu waktu itu kami di-cut ya, nggak ikut kami waktu itu. Apa tuh kami kepanjangannya adalah bukan gitu ya. Terus kalau yang LKTI itu terus, karena itu kan hobi saya, Pik, gitu. Hobi saya terus perdalam, yang pada akhirnya tiba-tiba saya lolos ke Makassar.
pada saat saya ke Makassar itu, di situ titik mula saya Makin- menemukan keajaiban itu. Jadi Jadi semangat situ ya. semangat ya. Mulai Gitu. dari Pada masa. saat saya ke Makassar itu, Pik, saya ingat betul, saya itu lomba membuat pupuk. Pupuk ini fungsinya ada 3, pestisida, kemudian menyuburkan tanaman, sama satu lagi mengawetkan buah. Jadi buahnya itu lebih banyak buahnya. Dan ternyata itu juara 1 di Makassar. Jadi pulang itu dengan piala penghargaan, karena LKTI-nya itu lomba karya tulis ilmiah itu tingkat nasional. Jadi se-Indonesia di situ mahasiswa kumpul semuanya. Lolos, pulang, dihargai sama dosen karena emang LKTI. Dari situ LKTI aku nggak pernah lagi nggak menang deh. Menang terus. Sampai ingat Emang banget, kamu menang ingat- terus emang. Ingat Pak Heri nggak sih? Pak Heri pernah bilang gini, Suhirman kapan kalahnya katanya. Saking alhamdulillah itu nggak pernah kalah kalau LKTI kayak gitu. 3 runner up terus ya. 1 2 3. 3 pernah, harapan juga pernah, cuman Ya, runner maksudnya up. masuk gitu. Nah, dan ternyata itu berimbas ke MK mata kuliah. Jadi di mata kuliah aku tuh mulai bagus, Pik. Kayak mulai bagus, jadi mulai dapat tuh IP-nya 3,3, 3,4. Berarti itu udah semester 6-an itu ya. Enggak, semester 5. Oh iya. Semester 5. Nah, semester 6, 7, 8 itu aku itu jadi mahasiswa yang paling aktif ngulang. Iya. Orang udah fokus penelitian, orang sudah Iya. fokus rancangan pabrik. Kan kita ada rancangan pabrik ya. Aku ngulang, Pik, sampai sehari itu bisa 4 MK, UTS ataupun UAS. Sampai itu dosen tuh bilang gini, Suhirman, kamu tadi di ruang ini, kok sekarang ada di ruang ini lagi? Kok nanti di ruang ini lagi? Kamu ngulang semua? Iya, Bu, gitu. Dosen tuh heran, kok aku ngulang semua gitu. Sampai IPK aku yang 3 itu naik jadi 3,5 ke atas. Itu udah di semester 6, 7 itu udah naik. Nah, terus aku juga waktu itu pada akhirnya merepet ke asisten dosen, Pik. Jadi aku ingat banget, saingan kita kan ada Dela, ada Hilda, pokoknya IPK-nya tinggi-tinggi. Kimia organiknya dapat A mereka itu, sedangkan aku itu C. Ingat banget aku. Kimia organik dapat C. Dapat C kimia organik karena itu kan MK semester bawah. Aku kan kecil. Dan aku ingat banget pada saat ditanya sama kepala labnya, dia nanya gini, kamu ikut organisasi apa, katanya. Yang aku dengar itu, kamu liburan semester pulang atau enggak gitu. Terus Jawab. terus itu kan tegang ya kalau orang-orang, kalau aku enggak. Terus dia ketawa, kamu, katanya, ikut organisasi apa? Aku bilang, tadi kan waktu pertama jawabannya apa, saya nggak pulang kampung, Pak, gitu kan. Terus kayak mulai ketawa kan di situ. Terus dia tanya kayak misalkan metan itu apa, gas dan sebagainya. Nah, aku bisa ngejawab gitu. Dan Allah maha baiknya, aku 3 besar. Jadi di papan tulis, asisten dosen lolos, aku 3 besar. Jadi asisten kimia organik, bahkan Allah tuh nambah lagi aku jadi kayak ketuanya gitu. Ketua lab. Bukan ketua lab, ketua asisten. Ketua asisten. Terus aku juga ngambil kimia OTK, jadi asisten operasi teknik kimia, jadi ketuanya lagi. Dari situ aku terus menorehkan prestasi, bahkan lulus pun alhamdulillah itu IPK-nya ya lumayan besar. Luar biasa. IPK-nya jadi berapa? 38? Enggak nyampe, cuman alhamdulillah Berkat gitu. ngulang ya, luar biasa. Berkat ngulang, rajin ngulang. Dan gua nggak mau ngulang. Padahal cuma 1 doang sebenarnya yang diulang. tapi kamu ada nilai D-nya kan lulus? Enggak ada. Aku sih ada. Aku Neraca cuma masa. 1 cek. Aku neraca masa D. Besi kalau nggak baja dan nggak mau ngulang. Neraca masa tuh susah banget aku. Sekarang aku malah ngajarin neraca masa. Dulu dapet D. Iya, dulu dapat D. Aku Ngulang. 3 kali ngulang D. Jadi aku udah nyerah. Oh, aku ngulang sekali B. Gitu Lanjut. Berarti perjalanannya luar biasa ya dari menempuh kuliah. Punya cita-cita jadi dosen. Cita-cita jadi dosen Tapi dan nggak mulus dan nggak perjalanannya. mulus. Dan tidak mulus. Nah, hati-hati teman-teman. Kalau perjalanan hidup kalian tidak mulus, tunggu beberapa tahun lagi pasti lancar ya. Kuncinya sih tekun ya. Tekun, sabar ya. Tekun, sabar,
tetap fokus sama apa yang memang kita cita-citakan. Jadi Allah itu nggak pernah membatasi kita. Kalau emang kita punya cita-cita, udah kejar aja gitu. Sampai alam itu emang mendukung kita, bahkan itu kegagalan pun bosan. Gitu. Ya, siap. Udahlah gitu, aku udah bosan Iya, gitu. gagal. Jadi menang terus ya. Akhirnya kan kita nggak gagal lagi. Oke, sekarang kan lulus kuliah, udah kita cerita. Tapi kan nggak sempet lanjut S2 untuk mengejar mimpi. Sedangkan kalau mau jadi dosen kan kita S2 ya kan. Tapi kan pada saat itu kita sebagai bidik misi lah untuk lanjut S2 perlu beasiswa bidik misi juga bisa LPDP. Waktu itu juga daftar LPDP ya. Bahkan mau sempat ke mana, ke Eropa kalau nggak salah ya. Waktu itu setelah lulus S1 aku cita-citanya jadi dosen. Tapi untuk dapetin beasiswa LPDP dan kuliah di luar negeri itu harus punya tes TOEFL ataupun IELTS. Nah itu nggak bisa karena bayarannya mahal, itu sekitar jutaan ke atas. Otomatis aku mikir harus kerja nih untuk bayar itu. Kamu kayaknya ngantuk ya, Pik? Harus untuk bayar ini itu tes. Aku kerjalah di perusahaan water treatment di Bogor, itu ngumpulin uang buat tes TOEFL sama tes IELTS gitu. Oh, jadi LPDP itu harus ada sertifikat itu? Harus ada. Oh, jadi kalau dan kita mau daftar kuliah S2 di dalam negeri ataupun di luar negeri, kita harus punya tes TOEFL ataupun tes IELTS kayak gitu. Nah, kalau di luar negeri tes IELTS, kalau di dalam negeri kebanyakan tes TOEFL kayak gitu. Nah, aku ceritanya hanya ngumpulin uang sama beli buku. Buat bayar itu. Sama kalau nanti kuliah di luar negeri setidaknya punya modal untuk berangkat gitu. Akhirnya aku kerja, tapi selama kerja itu aku menderita ya gitu. Kenapa aku menderita? Kan aku cita-cita pengen jadi dosen. Ternyata waktu S1 aku menderita dengan nilai yang tanda tanya, aku tidak bisa maju dan sebagainya. Itu bukan apa-apa. Itu bukan apa-apa gitu. Cita-cita menjadi dosen itu malah menggebu-gebu. Jadi aku kalau misalkan lagi ada di project atau di tempat kerja itu kadang-kadang kayak nangis sendiri, kayak gimana ya, kayak S2 kayaknya menyenangkan. Berarti ada yang berbentrok kan? Kayak ada sebuah ruang kosong yang emang gak keisi, yang ya menurut aku itu harus diperjuangkan gitu. Akhirnya kalau Sabtu Minggu harusnya aku istirahat, aku enggak. Aku ikut kayak seminar di Jakarta. Pas waktu di Bogor itu? Pas waktu naik kereta ke Jakarta gitu. Uang yang aku hasilkan dari aku kerja, karena waktu itu masih kecil gajinya, itu habis pakai beli buku TOEFL, buku IELTS, ikut pelatihan, tes TVA, tes TOEFL dan sebagainya. Aku itu aja gitu. Beli buku, baca buku, beli baju untuk kuliah. Jadi aku itu arahnya udah ke arah kuliah, arah jadi dosen dan sebagainya. Jadi kayak mimpi itu terus ditumbuhkan, bukan aku pukul atau aku matikan begitu saja, nggak seperti itu konsepnya. Tapi itu kerjanya sedikit lama, itu mungkin ada sedikit rasa nyaman. Enggak sedikit rasa nyaman, karena beasiswanya itu udah kelewat, dan pendaftaran kuliahnya itu udah tutup. Jadi aku harus nunggu 1 tahun. Nah gitu. Tepatnya aku kan lulus bulan Desemberan ya, tahun 2017. Kemudian aku masuk kerja dari Desember juga sampai Agustus. Jadi sebenarnya nggak nyampe 1 tahun. Agustus itu ada pembukaan kuliah. Aku keterima sebetulnya di Belanda, di Twente University. Waktu itu udah komunikasi sama profesornya dan sebagainya kayak gitu. Karena udah apply kayak gitu. Tapi waktu itu orang tua bilang gini katanya, jangan kuliah di luar negeri karena ibu udah tua gitu. Kalau bisa di dalam negeri aja katanya gitu. Nah karena waktu itu yang buka itu adanya UGM, ITB sama UI, teknik kimianya juga bagus-bagus di 3 kampus itu yang saya tahu. Saya pilih UGM karena UGM itu bayarannya cukup murah. Oh, jadi dibandingkan yang 3 UGM? Dibandingkan dengan UI ITB. sama ITB. Kalau UI emang terlalu dekat ya dengan Banten, jadi saya pengennya agak jauh dikit, yang lebih asri gitu. Nah pilihlah UGM.
Nah, pada saat saya pilih UGM juga ini ada sebuah ini apa namanya keajaiban juga gitu. Setahun nggak belajar itu kan udah nguap ilmu, udah ngeblank kan. Terus aku datang ke UGM dari Palembang Pik. Aku naik pesawat kemudian ke Jakarta, dari Jakarta aku ke Jogja. Di Jogja sendiri yang nggak ada teman sama sekali, aku tes. Pada saat aku tes itu yang lain itu kan belum kerja ya, lulus langsung daftar. Kalau aku udah kerja gitu. Terus aku ditanya, aku ingat banget pertanyaannya seperti ini, tuliskan katanya rumus Vinol katanya. Aku pusing waktu itu, Vinol apa kataku ya, V0. Aku mikir itu matematika, jadi V itu kan 22/7. Nah itu sudut gitu, terus ada 0 kataku. Aku gambarkan lingkaran, terus aku bilang, Pak ini apa ini katanya gitu, kata si profesornya ya gitu. Apa ini katanya, Vinol kata saya gitu kan. Terus, kamu bercanda katanya kayak gitu. Iya Vinol kan lingkaran itu gak punya sudut kata saya gitu kan. Terus dia ketawa kan kayak udah gitu, ya Allah kata saya ya emang sebel itu. Penol katanya, ternyata kan struktur penol kimia. Dan aku juga udah lupa itu struktur fenol itu. Aku kan cuma tahunya CH4, CH3, COH gitu, itu yang simpel-simpel aja ya, HCl, NaOH yang kita erat dengan kehidupan kita gitu. Tapi kayak pinol, 2 etilen glikol, 4 metal ester itu udah lupa-lupa gitu. Pik gitu kan. Akhirnya udahlah ini mah fix, aku nggak bakal lolos kataku. Tapi pada saat ditanya kayak integral, diferensial masih hafal. Terus kayak ditanya lagi kayak apa rancangan pabriknya, apa TA-nya atau penelitiannya, aku hafal lancar. Pulang lagi ke Palembang, di Palembang itu aku ngubur mimpi. Sempat ini ya berarti ya. Sempat ngubur mimpi, udahlah hopeless, kayaknya nggak bakal keterima di UGM juga. Tiket pesawat lupain aja. Biarkan aku kerja itu sebulan hanya untuk bayar tiket pesawat itu. Udah lupakan mimpi gitu. Tiba-tiba aku itu malam pengumuman gitu, aku buka katanya selamat gitu kan, intinya saya menjadi mahasiswa baru di Universitas Gadjah Mada gitu kan. Mau nangis mau senang nggak tahu, itu semuanya campur aduk gitu ya. Ternyata Allah itu lebih tahu waktu dan apa yang aku butuhkan gitu. Aku udah lupa itu tentang kuliah, aku udah lupa tentang jadi dosen ya, maksudnya udah coba kayak real aja, mikir real gitu kan. Nah, dan itu Pik yang bikin uniknya itu adalah ketika aku keterima itu aku baru tahu bayarannya 11 juta. Dan aku tabungan aku itu nggak cukup untuk 2 semester. Oh jadi nggak nanya dulu tuh, nggak nyari tahu? Tahu gitu, tapi awalnya bilangnya 9 juta per semester. Pada saat angkatan aku keterima itu jadi 11 juta. 2 juta kan juga lumayan ya. Lah kita mau. Aku bilang ke orang tua aku, kataku mah Pak, aku ini kayaknya nggak lanjut di UGM. Kenapa? Bayaran semesternya itu 11 juta. Kayak gitu. Terus bapak aku bilang semasi bapak sama ibu hidup, ayo kejar mimpi kamu. Karena kalau bapak sama ibu udah nggak ada di muka bumi ini, belum tentu ada orang yang emang support mimpi-mimpi aku. Dari situ aku punya mimpi berangkat ke Jogja dan aku kuliahlah di UGM itu. Itu di Wapas di UGM itu nggak bayar gedung lah apa yang biasanya kan puluhan juta apalah. Enggak ada. Jadi itu cuma tok 11 juta. Hanya biaya semesteran saja. Enggak biaya alma mater. Enggak ada. Memang kita itu hanya bayarannya itu ya kuliah, bukan gedung, bukan almet. Almet udah dapat semuanya seperti itu. Oh jadi itu 11 juta udah dapat almet, udah dapat apa-apa dari UGM. Luar biasa. Jadi teman-teman nih yang nanya kuliah di UGM berapa saat itu tahun 2018 ya? Betul. 2018 sampai sekarang pun sama sih. Oh, sekarang juga masih. Kalau kalau biaya ya, biaya per semesternya bisa aja naik. Misalkan 12 jadi 13 atau jadi 12 dari 11 itu.
Cuman kalau biaya gedung itu nggak ada, Nggak biaya ada. almet nggak ada, Oh. biaya Jadi OMB nggak termasuk ada. murah di OGM ya Iya, istilahnya ya. dan riset pun di sana biasanya kita ikut riset dosen, jadi nggak usah bayar. Kita tinggal penelitian aja di lab, ikut punya dosen itu. Oke, Seperti itu. mantap. Itu ya yang teman-teman yang kemarin tanya berapa biaya semester kuliah di OGM, 11 juta waktu zamannya Suherman. Dan tidak ada bayar apapun lagi. Iya. Ya, waktu ini pengalaman dari Bro Suherman. Oke, kita lanjut nih. Setelah masuk. Terus karena saya kan cita-citanya pengen jadi dosen. Ternyata ketika kita punya cita-cita itu, setiap level hidup itu selalu ada cobaan. Jadi cobaan itu nggak akan pernah berhenti saat itu aja gitu. Akan selalu diuji sampai emang kita seberapa kuat dengan mimpi kita menjadi dosen. Saya itu mengibaratkan dosen itu adalah puncak sebuah gunung. Jadi saya itu harus mendaki gunung dengan ketersediaan yang terbatas gitu, kayak harus nyiapin tenda, harus nyiapin air minum, harus nyiapin baju yang emang tahan dingin dan sebagainya, termasuk energi gitu. Dan waktu itu ibarat kata aku cuma punya modal dari orang tua itu adalah badan dan kesehatan. Sedangkan fasilitas aku untuk mendaki gunung itu belum ada gitu. Jadi dosen itu kan cita-cita yang tinggi ya buat aku kejar gitu. Dan kamu tahu tadi ketika aku di Untirta bagaimana nggak bisa mengikuti perkuliahan, cuman punya modal semangat, aku lewatin. Sampai pada akhirnya aku masuk UGM pun seperti yang kemarin modal nekat, aku lewatin kayak gitu. Jadi beberapa fase seperti itu aku lewatin. Dan termasuk ini adalah salah satunya adalah ketika aku mau lulus dari UGM. Jadi udah semester 4 nih. Baru mau masuk semester 4 awal-awal gitu. Awal-awal itu udah mau permasalahan corona. apa lagi? Mau Awal-awal. corona. Jadi aku itu ingat banget di situ ada sebuah penelitian. Penelitian aku adalah removal gas hidrogen, H2S hidrogen sulfida. Itu pakai material karbon aktif yang diimpact ke MnO4 kayak gitu. Dan itu untuk deteksi gasnya itu harus dari pipa jarum injection gas, harganya 4.500.000 dari Australia, dari Singapura kalau nggak salah, dikirim ke Indonesia. Aku pecahin waktu itu, nggak sengaja pecah. Udah nggak punya uang, tiap malam aku lembur, berangkat jam 6 pulang jam 10 malam, itu hampir 2 bulan seperti itu. Sampai dosen aku pun heran, kok ada mahasiswa selama 2 bulan mau tiap hari di lab. Karena aku ngejar supaya lulus tepat waktu kayak gitu, karena aku pun jadi dosen. Tapi pada saat aku mecahin siring itu yang alat itu, aku datanglah ke dosen aku. Aku bilang ke dosen aku, Pak, saya mau cuti, saya nggak bakal lanjut kuliah gitu. Dan dia bilang adalah, bukankah kamu memiliki cita-cita menjadi seorang dosen? Kalau kamu kerja di industri, nanti kamu lupa cita-cita kamu menjadi dosen. Bayarnya nanti aja, kamu kuliah aja yang benar, cepet lulus dan jadi dosen. Sampai Allah maha baiknya itu aku nggak nyampe 2 tahun, bisa lebih cepat. Dan aku di sini ngelihat alam itu tahu aku pengen jadi dosen. Orang di sekitar aku pun tahu aku pengen jadi dosen. Diri aku aja yang emang posisinya udah lupa bahwa aku pengen jadi dosen, tiba-tiba orang-orang di sekitar aku ngingetin, kamu itu mau jadi dosen loh gitu. Kenapa hanya masalah yang kamu temukan kok kamu nyerah gitu? Harusnya kamu bisa bertahan kayak gitu. Dan akhirnya di situ aku terpukul lagi tentang kejadian itu, dan aku melanjutkan mimpi lagi jadi dosen kayak gitu. Nah, ceritanya nggak sampai situ, Pik. Aku lulus dari S2 itu lowongan dosen close. Iya, close. Nggak ada ya, susah. Sampai akhirnya aku keterima di Sorong yang dulu aku bilang. Iya. Jadi dosen di Sorong, tapi orang tua lagi-lagi kurang ikhlas karena terlalu jauh. Aku harus ngorbanin mimpi aku jadi dosen. Tapi bukan aku membunuh dalam-dalam mimpi menjadi dosen, tapi aku bilang I will hold my dream to take other way, kayak ngambil jalan lain. But sometimes suatu hari nanti aku akan ambil lagi mimpi aku. Aku akhirnya kerja di industri. Pada saat aku kerja di industri, hampir setahun lagi, Pik. Aku ingat banget lulusnya itu Juli. Juli itu
udah mulai kerja di pabrik lagi. Dan lucunya sampai Agustus lagi, jadi aku tuh selalu Agustus itu. Pada saat bulan Agustus itu kan hari kemerdekaan juga ya, seperti kita merdeka ya, menurut aku menjadi seorang dosen adalah aku merdeka. Gitu, untuk mimpi aku gitu. Bulan Agustus itu aku keterima di sini, di kampus apa yang ada di Cilegon ya, kayak gitu, di Sekolah Tinggi Teknologi Fathahillah kayak gitu. Pada saat itu project belum selesai. Iya. Projectnya belum selesai, aku masih ada di Pulau Natuna. Akhirnya aku tidak diperbolehkan untuk resign. Di situ galau Pik. Karena apa? Karena perusahaan ini udah bayar aku ke Natuna jauh-jauh, tapi aku pulang sebelum project itu selesai. Tapi kampus ini udah nerima aku dan aku udah disuruh ngajar gitu di situ. Sampai akhirnya aku bilang ke perusahaan aku, Pak, project ini udah 80%, kirim orang, saya akan ajarkan dengan baik, baru saya tinggalkan. Dan Bapak nggak usah bayar tiket saya pulang, Bapak nggak usah bayar saya selama kerja dari tanggal 1 sampai tanggal 20, aku masih ingat. Dan saya minta untuk diizinkan resign gitu. Tapi waktu itu aku tidak diizinkan sama perusahaan aku, tidak diperbolehkan. Sampai akhirnya aku maksain diri. Karena jadi dosen adalah mimpi aku nggak peduli apa kata orang lain. Di otak aku adalah aku terkesan merugikan perusahaan, tapi kenyataannya enggak. Karena orang yang mengganti aku udah aku ajarkan. Di situ juga udah 80%, artinya tinggal 20% sebentar lagi selesai. Dan aku juga harus melanjutkan mimpi aku. Aku antigen PCR itu kan mahal saat itu. Iya. Itu sendiri, pakai biaya sendiri, pulang pakai tiket pesawat hampir 3 jutaan dari Natuna ke Banten sendiri, dan aku juga nggak dibayar saat itu. Akhirnya aku memilih menjadi dosen. Gitu. Alhamdulillah jadi dosen ya, perjalanannya luar biasa lah. Tapi sebetulnya ada. Nah, ada lagi. Silakan. Kamu mau tanya apa? Bagaimana rasanya Mas setelah menjadi dosen Ya, pertama gitu ya? Itu yang ingin saya tanyakan kepada saudara Bro Sudirman. Kayak Gimana setelah menjadi dosen di salah satu universitas? jadi aku ingat betul pertama kali aku jadi dosen, hari pertama dimana aku menjadi dosen. Dosen itu bagi aku itu adalah panggilan jiwa ya. Namanya dipanggil itu kita dipanggil nih. Yang manggil itu yang memiliki kita kan, Allah gitu. Ditanamkan ke hati kita kan untuk menjadi seorang dosen. Karena aku dipanggil, aku merasa aku harus datang. Apapun yang emang harus aku korbankan, aku akan korbankan untuk ngikutin panggilan itu. Karena aku bukan memaksakan diri, tapi aku memang dipanggil gitu. Panggilan jiwa untuk menjadi seorang dosen. Oke. Kemudian akhirnya hari pertama, aku ingat banget, hari pertama aku menjadi dosen itu. Ya, ini. Hari pertama itu nangis, Pik. Aku ingat banget, aku nangis kayak oh ini mimpi saya dari kecil sampai saya S2, dan this is the first time, ini hari pertama nangis. first day gitu Akhirnya. kan, saya berdiri di depan mahasiswa untuk berbagi ilmu. Hanya itu yang aku rasain. Senang banget pokoknya perasaan aku itu loh, Pik. Kayak ya mungkin ibarat kata, oh ini puncak gunung yang dulu aku kejar, yang dulu aku cita-citakan, yang dulu aku impi-impikan, yang banyak hal aku korbankan gitu. Banyak banget yang rasanya aku korbankan gitu untuk menjadi seorang dosen, untuk sampai ke puncak gitu. Ya, ibarat kita Dan naik rasanya gunung, ya? ketika kita ada di puncak gunung itu, kalau kita lihat ke bawah itu kayak iya ya, kemarin perjalanan kita sepanjang itu gitu ya, kayak senang banget gitu. Kita udah nggak peduli lagi di puncak itu seperti apa, karena yang kita tahu bahwa puncak itu adalah mimpi kita. Dan ternyata di puncak yang kita impikan itu bukan sebuah akhir dari sebuah perjuangan,
Justru Ternyata di atas puncak masih itulah ada. kita harus bertahan, mempertahankan dari sebuah perjalanan panjang yang udah kita laluin. Banyak orang yang ketika sudah nyampe puncak dia tidak bisa bertahan, dia putar turun lagi ke bawah atau dia ambil jalur lain. Itu yang mungkin ketika menjadi seorang dosen atau dia waktu kecil cita-citanya jadi apa, tahu rasanya ketika cita-citanya seperti apa, oh seperti ini, dan tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, akhirnya dia pindah haluan. Banyak yang misalkan jurusan apa jadi apa, kemudian yang dari dosen pindah ke industri, atau dari industri pindah ke dosen. Tiap orang dalam hidup ini selalu berubah-ubah gitu. Nah, pengorbanan terbesar aku menjadi dosen itu adalah aku menghilangkan 75% uang. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau gaji aku adalah 10 juta, jadi dosen itu hanya 22.500.000. Berarti aku menghilangkan setiap bulan 7.500.000 untuk memilih menjadi seorang dosen. Sangat perjuangan sekali berarti ya. Dan itu nggak dirasakan sama saya. Teman-teman saya pun yang menjadi dosen pun sama. Biaya yang kita keluarkan untuk menjadi seorang dosen S1, S2 itu lebih besar dibandingkan dengan ketika kita sudah menjadi dosen. Kayak gitu. Makanya aku bilang dosen itu adalah sebuah pekerjaan mulia. We cannot to make same value with money gitu. Tidak bisa menyamakan our profession with money gitu. Profesi kita dengan uang. Jadi sangat disayangkan kalau ada mahasiswa ini ngelunjak atau nggak menghormati dosen. Tuh. Karena dosen itu sudah menyerahkan jiwa dan raganya untuk berbakti pada negara, untuk menjadi seorang pendidik, Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia menyampingkan keuangan dan sebagainya, tapi misalkan dipandang sama mahasiswa itu tidak sedalam itu gitu. Kita tidak menuntut banyak sebagai dosen. Itu yang saya bilang. Saya tidak pernah menuntut banyak dari mahasiswa saya. Saya hanya menuntut mahasiswa saya untuk menjadi orang yang baik. Karena dengan mereka menjadi orang yang baik, insya Allah mereka akan menjadi orang yang sukses. Tapi banyak orang yang enggak baik, kemudian mereka tidak sukses dan juga tidak disukai banyak orang seperti itu. Nah, ketika saya menjadi dosen, bayangkan misalkan gaji saya 2,5 juta, itu hanya cukup untuk kosan yang harganya 1 juta. Ketika saya konfirmasi kepada teman-teman saya yang menjadi dosen muda, mereka itu gajinya ada yang 2 juta. Dan 1 jutanya itu untuk bayar kosan. 1 jutanya apakah cukup untuk makan selama 1 bulan? Kalau 50.000 aja kali 30.000, 30 hari udah 1,5 juta. Yang menjadi dosen kebanyakan perempuan. Apakah tidak butuh skincare? Apakah tidak butuh lotion? Apakah tidak usah pakai sampo dan sebagainya? Akhirnya mereka masih minta uang pada orang tua. Teman-teman saya yang jadi dosen muda itu masih minta uang kepada orang tua. Karena kita tidak diajarkan untuk korupsi. Tetapi kita tapi kita itu emang harus bisa bertahan gitu. Dan ketika kita bertahan, salah satunya adalah selain kita menjadi dosen dengan cara cari pekerjaan sampingan, dan ketika belum mendapatkan itu pasti orang tua kita masih support kita. Karena ketika saya menjadi dosen, punya cita-cita menjadi dosen, saya pernah bilang ke orang tua saya, jadi dosen itu tidak akan pernah kaya untuk waktu yang sangat cepat. Tapi menjadi seorang dosen itu adalah sebuah keinginan gitu, sebuah kebanggaan bagi diri saya. Saya tidak usah diakuin sama orang lain, tapi saya ingin bahwa yang hidup hanya sekali ini di dunia ini gitu. Saya ingin mencapai apa yang saya cita-citakan. Dan orang tua saya tahu bahwa saya memang akan mengorbankan banyak hal untuk menjadi seorang dosen. Waktu itu hampir juga saya rasain ketika saya menjadi seorang dosen dengan gaji 2,5 juta misalkan, kosan 1 juta, bertahan hidup 1,5 juta. Apakah kita tidak jalan-jalan? How about transportation? Bagaimana dengan biaya bensin dan sebagainya? Itulah kenapa dosen itu banyak yang gak nikah muda.
Tapi Karena sekarang kita udah karena itu pembahasan berbeda ya gitu. Karena kalau nikah muda menjadi dosen itu gak cukup buat biayain istri, apalagi beli popok baik. baik. Ini nggak merendahkan pekerjaan dosen karena itu adalah pekerjaan saya, tapi saya mau menyampaikan bahwa eh, jadi dosen itu harus siap dari segi finansial. Kita tidak akan mendapatkan hal lebih banyak, tapi dalam hidup ini satu harus digarisbawahi adalah keberkahan. Dengan kita niat jadi dosen, insya Allah Allah akan memberikan kita kesehatan. Kesehatan itu adalah mahal, Sangat mahal. mahal banget. Seberapapun gaji kita, kalau kita tidak sehat, habis. Yang kedua adalah ketika kita menjadi dosen, karena berkah, makanan apapun yang kita makan itu nikmat. Banyak orang yang memang ngerasa nggak puas. Kemudian ketika kita menjadi dosen, dan karena berkah, uang yang memang kita milikin pun itu cukup untuk jalan-jalan. Jadi saya selama jadi dosen ngerasa seperti orang kaya aja gitu, maksudnya jalan-jalan oke, gitu, ke bioskop oke, kok kepenuhin gitu, terpenuhin. Dari mana? Karena Allah Maha Baik. Ada berbagai cara, entah itu dari lomba menulis, entah itu dari bimbingan, entah itu dari kita sebagai pembimbing pengabdian masyarakat, entah kita misalkan dapat job di luar kayak gitu, yang karena kita dosen terus kita juga diberikan kesempatan. Contohnya adalah saat ini saya menjadi seorang engineer atau bisa dikategorikan konsultan di water treatment kayak gitu. Nah itu adalah hikmah ketika saya menjadi seorang dosen. Jadi pintu rezeki itu selalu ada. Jadi untuk teman-teman yang memang mau jadi dosen muda harus disiapkan mental, harus Intinya disiapkan mental, ya. kekuatan bahwa dosen itu sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Don't judge our job, jangan menjudge pekerjaan kita atau tolak ukurnya hanya uang. Kalau kamu mau kaya, kalau kamu emang menghargai sebuah pekerjaan kamu sebagai dosen hanya dengan uang, maka kamu salah. Karena pekerjaan sebagai dosen itu bukan tentang uang, tapi tentang kamu bagaimana berbakti pada negara, tentang kamu juga mewujudkan mimpi-mimpi kamu. Dan kalau kamu yang beragama muslim, setiap kalimat, setiap helai tulisan yang kamu sampaikan kepada mahasiswa tentunya itu akan menjadi ladang pahala di kemudian hari. Luar biasa, my friend, perjalanan dosen. Jadi Dan gimana nih Pak jadi- Topik, masih punya cita-cita jadi dosen juga setelah saya menjabarkan menjadi dosen itu harus survive gitu. Saya bilang enggak hanya pada saat mendaki, tapi setelah di puncaknya pun kita harus bertahan. seperti itu. Nah sekarang Apa lagi ya permasalahan dosen, kesan mungkin ya? kesan ya kesan Iya. menjadi dosen muda di usia muda. Sebetulnya ini bukan muda atau tua, tapi ini salah satu dampak karena saya dosen muda. Jadi biasanya dosen muda itu nggak kaku. Karena kita masih muda, kita masih ingat perjuangan kita. Nggak enak, susah bimbingan. Nggak enak diperlakukan susah bimbingan dan materinya terlalu sulit gitu kan. Duh, ingat banget gitu ya rasanya ketika sudah 2 bab disuruh direvisi semuanya, dan itu udah 2 bulan gitu kan, ngulang semuanya lagi. Akhirnya kita tuh jadi lebih perhatian sama siswa atau sama mahasiswa. Jadi mahasiswa aku tuh mau bimbingan sampai jam 24 juga boleh. 24 jam. Enggak, maksudnya tuh sampai jam 24 Oh, malam. jam 12. Sedangkan kalau kita dulu di kampus kan jam 7 aja ngechat dosen udah takut ya, karena udah ganggu privasi sebagai dosen. Nah, kalau aku sendiri ngerasa sebagai dosen muda adalah enggak gitu. Kalau emang masih bisa menjawab, jawab. Kalau bisa nggak jawab, bilang besok ya. Jadi mahasiswa itu jangan diperlakukan seperti seorang Siapa sih lu? bukan seseorang yang harus takut kepada kita, tapi justru dia harus bisa berargumen, dia harus bisa komunikasi, dia harus bisa melobi kepada dosen yang itu akan dia gunakan di dunia pekerjaan. Tetapi bukan berarti dia melunjak, karena kalau dia melunjak sama dosen, itu gambaran dia akan melunjak ketika di pekerjaan kepada atasannya. Jadi kita bukan gila dihargai sama mahasiswa,
tapi kita menuntut dia bagaimana tetap sopan tapi dia berpikir kritis dan mewujudkan hak-hak dia gitu. Nah itu yang kita tanamkan kepada mahasiswa. Dan metode pembelajaran buat mahasiswa pun sekarang kalau dosen muda tuh beda topik gitu. Contohnya kalau aku sendiri ngajar itu nggak yang kayak ceramah kayak sekarang, kadang-kadang pakai Slido kayak misalkan kita pakai kayak Google Form. Soal-soal itu ada di Google Form, langsung kayak bentuknya grafik, jawabannya apa. Kadang-kadang lewat YouTube, jadi ketika PowerPoint diklik itu udah lewat YouTube. Tugas mereka pun itu diupload ke YouTube. Sekarang ada yang lebih unik lagi, bagaimana materi yang pusing dibuat singkat masukin ke TikTok. Iya. Jadi mahasiswa itu akhirnya seneng dan mudah gitu mempelajari itu. Teknologi itu bukan untuk kita hindari, tapi kita ambil sisi positifnya seperti itu. Nah itu pemikiran dosen-dosen muda mungkin seperti itu. Terus kalau mahasiswa ini nanya kan, kalau dosen yang mungkin udah agak sepuh atau misalkan close minded gitu, akan ada misalkan yang seperti itu biasanya agak marah ya gitu kalau misalkan terlalu ini gitu. Kalau dosen muda tuh biasanya enggak, kita lebih yang kayak diskusi bareng-bareng kayak gitu, karena kita belajar juga kadang-kadang dari mahasiswa. Karena dosen muda ini pasti ngerasa bahwa dia juga butuh banyak hal dari mahasiswa itu. Dan kesan yang aku rasakan tuh, oh gini rasanya menjadi dosen muda yang ternyata aku pengen dapatkan dari dosen aku ketika aku dulu dosen aku nggak bisa memberikan kepada aku, sekarang aku bisa memberikan kepada mahasiswaku. Dan ini terbukti adalah ada mahasiswa aku sekitar 17 orang itu udah mau di DO, udah hampir 7 tahun. Jadi kalau semester tahun ini nggak lulus, maka dia di DO. Akhirnya saya bikin grup, namanya itu grup perjuangan. Bukan lagi semester 7 grup perjuangan, tapi grup perjuangan menuju wisuda kalau nggak salah. Dimasuk-masukin sama saya, mahasiswa tersebut yang sudah pada hopeless. Tiba-tiba ada yang datang, katanya bilang gini, Pak, kalau nisan saya udah menyiapkan nisan saya. Maksudnya gimana gitu kan, kayak lebay gitu kan mahasiswa kadang-kadang. Saya udah mengubur mimpi saya Pak untuk menjadi sarjana katanya. Terus loh kenapa harus dikubur kalau emang kamu masih bisa memperjuangkannya? Saya udah nggak yakin di teknik kimia ini lulus gitu, bisa wisuda. Apa masalahnya? Banyak Pak, baru juga bimbingan 1 bab itu udah dikoreksinya banyak banget. Saya langsung down katanya. Oke. Mau masuk ke bab 2 disuruh bab 1 lagi, jadi nggak maju-maju bimbingannya. Katanya tiap bulan misalkan sekali. Oke. Tiap malam bimbingan sama saya. Kalau emang kamu mau, kamu kerjakan dari bab 1 sampai bab akhir, kita revisi bareng. Jadi kamu nggak usah mikirin, oh ya udah nggak usah lanjut ke bab berikutnya, bab ini dulu, nggak usah. Akhirnya topik itu mahasiswa aku hampir tiap malam bimbingan. Aku pernah sampai jam 24 di kampus di papan tulis ngejelasin dari A sampai Z, yang itu mahasiswa itu cuma melongo ngeliatin, aku bantuin. Dan Allah maha baiknya itu adalah orang-orang yang mengubur mimpinya selama hampir 7 tahun itu, bahkan ketika masuk belum nikah, sekarang punya 2 anak, itu belum lulus. Oh udah punya 2 anak, itu belum lulus gitu. Sampai Pak, saya udah punya anak katanya, ini anak yang kedua sekarang udah mau lahir katanya. Ya Allah kata saya, kamu belum lulus. Belum, kalau saya lulus ini hadiah buat bayi saya katanya. Dan sekarang 17 orang itu lulus. Lulus semuanya. Lulus semua. Itu kebanggaan kita bahwasanya kita tidak memberikan kelulusan secara sia-sia, tapi mereka harus berjuang. Bagaimana mereka punya istri, punya anak, tapi masih kuliah dan bisa menyusun laporan tugas akhir. Yaitu kebanggaan kesan saya ketika saya menjadi seorang dosen. Berarti ada kebanggaan tersendiri. Ada kebanggaan ketika kita mungkin dulu tidak jadi dosen, ya kita tidak bisa melakukan itu. Seperti itu sih. Ada pesan jadi dosen, kok lupa gini pelajaran gimana? Ada nggak pas ngajar? Jadi gini, kalau jadi dosen itu, dosen awal itu tidak langsung dikasih mata kuliah banyak biasanya, hanya dikasih 2 atau 3 gitu. Nah, ya udah sebisa mungkin ngelobi MK yang emang kita kuasai gitu. Kan tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang dia suka teori. Kalau saya misalkan kerja di water treatment, kalau saya disuruh ngajar water treatment, karena
insya Allah gitu. Kadang-kadang buka buku hanya untuk menambah referensi aja. Nah, udah ambil itu dulu. Kalau emang nggak ada ya udah ambil yang sulit juga nggak apa-apa, tapi diperdalam lagi. Jadi salah kalau dosen itu ngajar nih untuk mahasiswa itu, ya ngajar itu nggak belajar. Di tangan itu selalu ada buku gitu. Belajar, dosen itu belajar gitu. Karena kalau ilmu dosen itu nggak di-upgrade, apa yang mau dia sampaikan? Apalagi topik sekarang, zaman sekarang, kalau apa yang dosen sampaikan itu ada semuanya di internet, terus mahasiswa ini kenapa harus kuliah dari segi knowledge? Harus ada yang itu ada di internet tapi nggak bisa dijelaskan, dosen itu bisa menjelaskan. Oke, kita skip dulu. Oke, my bro. Oke, jadi itu merupakan pengalaman untuk mengejar cita-cita dan mimpi ya. Menjadi seorang dosen tidak mudah, tetapi harus kita jalani. Tuh. Supaya alam akan mendukung kita seperti itu. Silakan untuk perpisahan dulu, kata-kata perpisahan, motivasi. Oke, jadi sebelum saya ini ya mengakhiri bukan diskusi apa sih namanya? Ya, dialog ya. Gitu. Intinya ada yang mau saya sampaikan satu hal, ketika memang kita punya mimpi, ya kita harus memperjuangkan mimpi tersebut. Dan ketika memang kita berani bermimpi, maka kita juga harus berani untuk all out ya, melakukan yang terbaik untuk mimpi-mimpi kita. Terutama kalau misalkan teman-teman di sini punya cita-cita menjadi seorang dosen. Ingat, dosen itu adalah sebuah pekerjaan mulia, tidak bisa diukur hanya dengan materi, tidak bisa juga diukur dengan hanya rasa ingin dihormati ataupun misalkan ingin dikagumi. Tapi menjadi seorang dosen itu pure adalah panggilan. Yang namanya panggilan, sekali lagi, adalah kita tidak bisa menolaknya gitu, karena kita kan dipanggil, dan karena kita dipanggil maka kita harus melakukan yang terbaik. Terlepas nantinya seperti apa, kita harus melakukan yang memang bisa memberikan dampak positif kepada mahasiswa kita, seperti itu. Oke, kita cukup sekian. Terima kasih Mapren. Nanti kita akan bahas lagi. Silakan untuk yang ingin bertanya di kolom komentar, nanti kita akan coba untuk diskusi dialog lagi ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Bro Suherman. Oke. Sampai jumpa Sampai di jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.